Halo sahabat satu hobi, berjumpa kembali di channel Hobi Bonsai Bali. Dan kali ini saya sedang melanjutkan perjalanan yang kemarin ya. Kita nanti akan mencari bahan bonsai. Nanti bahan apa saja yang akan kita temukan dan mudah-mudahan nanti bisa kita pakai sebagai bahan mame. Jadi nanti saya utamakan mencari yang bahan yang kecil-kecil dulu ya untuk bahan mame. Dan kita berada di lokasi yang cukup menarik. Kita bisa melihat pemandangan dari sini, pemandangan desa di bawah ya. Dan ini merupakan puncak bukit yang memiliki pemandangan yang luar biasa bagusnya. Kita bisa melihat laut juga dari sini. Dan nanti bagaimana proses kita mencari bahan? Simak terus videonya. Salam satu hobi, salam bonsai. Dan di tengah perjalanan saya melihat satu pohon rukam ya. Bagi sahabat satu hobi yang belum tahu bagaimana karakter pohon rukam, bisa dilihat ya karakter daunnya seperti ini, hijau mengkilat dan yang masih muda berwarna agak kemerahan seperti ini. Dan ada yang unik di pinggir daunnya ya, untuk bisa membedakan rukam dengan bahan lainnya seperti sisir. Ini di pinggir daunnya terdapat semacam gerigi dengan batang yang masih muda berwarna merah. Dan untuk batang yang sudah agak tua berwarna putih silver seperti ini ya. Dan di sini bahannya masih agak kecil. Jadi belum begitu bagus untuk dijadikan bahan mame ataupun bahan bonsai lainnya. Jadi kita biarkan dulu ya. Oke, kita lanjut lagi. Dan di sini saya lihat satu buah pohon asem ya, asem Jawa yang besar sekali. Ukurannya lumayan ya. Tingginya kira-kira hampir 10 meter ini. Dan untuk pohon asam Jawa sendiri, kalau kita ingin memakai bahan yang berasal dari pohon yang besar seperti ini, kita bisa manfaatkan dengan cara mencangkok batangnya ya. Kita cari batang yang bagus, yang memiliki karakter yang sesuai, bisa kita cangkok ya. Bisa kita cangkok di atas, nanti setelah beberapa bulan bisa kita ambil dan bisa kita pakai sebagai bahan bonsai. Dan di sini sahabat satu hobi, saya melihat satu bahan sisir ya. Nah, seperti inilah beda sisir dengan rukam tadi. Kalau tadi rukam itu daunnya bergerigi, sedangkan kalau sisir daunnya yang ini yang tua ya, lancip dengan ruas seperti ini ya. Bisa sahabat satu hobi perhatikan. Dan kalau daun yang muda warnanya agak hijau muda seperti ini. Dan untuk batang sendiri hampir mirip dengan rukam, warnanya putih agak sedikit kehijauan ya untuk batang yang masih muda. Dan untuk batang yang agak tua agak silver. Dan satu ciri yang paling menonjol dari sisir adalah bonggolnya. Bonggolnya itu berwarna kuning seperti warna kunyit ya. Kalau kita lihat juga akarnya, nanti kita juga bisa akan lihat akarnya juga berwarna kuning kunyit seperti ini. Jadi sangat gampang ya kalau kita membedakan pohon sisir di alam. Jadi kita lihat saja bonggolnya, dan kalau berwarna kuning seperti ini sudah bisa kita pastikan bahwa itu adalah sisir dengan karakter daun seperti ini. Dan sisir ini juga berduri ya, durinya sangat tajam sekali, tajam. Kalau kita memegangnya harus hati-hati. Dan ukurannya sih lumayan, cuman tekstur batangnya agak lurus. Jadi kalau kita ingin pakai sebagai bahan bonsai, mungkin kita akan potong pendek sebelah sini ya. Nanti kita tunggu pertumbuhannya. Tapi tidak akan saya ambil ini karena kebetulan saya sudah punya sisir di rumah. Jadi kita biarkan saja dulu. Oke, lanjut lagi.
Dan di depan saya ini ada satu buah anakan asam ya. Ini asam sama seperti yang tadi, asam Jawa juga. Dan kita bisa lihat bonggolnya ya, bonggolnya wah lumayan ini kalau kita ambil. Cuman di sini yang bikin kita sulit mengambil adalah akarnya. Akarnya itu melintang seperti ini, dan sepertinya ini memang tumbuh dari akarnya ya. Jadi kita agak sulit untuk mengambil. Kemungkinan jalan satu-satunya kita bisa ambil ini dengan cara mencangkoknya lebih dulu di tanah ya, langsung di tanah. Nanti setelah tumbuh baru kita bisa ambil dan pakai sebagai bahan. Karena terus terang saja untuk bahan asam sangat sulit sekali untuk hidup ya. Kadang-kadang istilahnya PHP kalau bisa saya bilang seperti itu. Nanti kita sudah lama menunggu dan kelihatannya hidup, tapi setelah kita cek tidak tumbuh akar sama sekali, dan akhirnya pohonnya mati. Tapi dengan cara cangkok sebagian besar bisa hidup. Oke, kita biarkan dulu. Kita lanjut lagi lihat yang lain ya. Dan sekarang kita akan coba turun ke bawah sedikit. Siapa tahu nanti kita bisa melihat bahan. Medannya lumayan ya, lumayan agak ya terjal. Jadi kita turun dengan hati-hati. Setelah kita perhatikan ternyata di sini banyak sekali anakan serut. Bisa sahabat satu hobi perhatikan. Ya ukurannya masih kecil-kecil, seukuran jari. Di sini juga ada. Dan ini adalah jenis serut yang berdaun besar, dan di sini juga ada ya. Wah, ini bukan serut. Oh, ini dia. Ini serutnya. Dan sekali lagi ukurannya masih kecil. Masih kecil sekali. Sahabat satu hobi lihat ya, baru segitu, seukuran jari telunjuk saya. Dan kalau memang bahannya bagus bisa kita pakai sebagai bahan mame, tapi bentuknya ya masih biasa saja. Jadi kita biarkan saja dulu biar bisa tumbuh besar nanti ya. Dan di sini juga ada bahan serut juga, dan jenisnya sama, jenis yang berdaun besar. Dan bonggolnya ada dua ya, bonggolnya ada dua bonggol. Sepertinya kalau untuk bahan mame bagus. Kita lihat dulu ya. Dan bisa sahabat satu hobi perhatikan ya, ini bonggolnya. Dan kalau ini dipakai sebagai bahan, ini bisa kita pakai dengan sebagai gaya twin ya, batang pertama, batang kedua. Dan sepertinya akarnya masih jauh ke dalam. Mungkin nanti kita ambil ini ya. Untuk sementara kita biarkan dulu sambil kita lihat-lihat dulu bahan yang lain. Dan sepanjang jalan setapak ini ya, kalau kita perhatikan ini bahan serut semua, anakan serut ya maksud saya, masih kecil-kecil juga, sama ukurannya baru ukuran jari. Dan di sini banyak sekali ternyata anakan serut. Dan kalau kita hitung-hitung nanti sekitar 5 tahun lagi, kalau memang ini masih ada ya, dan masih belum dicari orang, kita bisa punya banyak sekali bahan serut. Dan ini juga bonggolnya kecil ya.
Dan semuanya sama, adalah jenis serut yang berdaun besar. Bisa sahabat satu hobi lihat ya, kalau serut daun besar di alam, ukuran daunnya yang paling besar ya segini, hampir setengah telapak tangan ya, besar sekali. Tapi setelah kita pakai sebagai bahan bonsai, daunnya bisa mengecil, jangan khawatir. Dan ini adalah daun yang ukurannya paling kecil. Oke, lanjut lagi, kita lihat-lihat. Dan kita harus turun ke bawah lagi ya untuk lihat bahan lagi. Oke, lanjut. Dan semakin ke bawah kelihatannya medannya semakin terjal. Kita harus menyusuri jalan setapak seperti ini ya, ke bawah terus. Tapi takutnya kalau semakin ke bawah medannya agak susah ya. Jadi mungkin kita akan lihat di sekitaran sini saja. Nanti siapa tahu kita bisa melihat bahan yang ya lumayan lah. Dan di sana sepertinya bahan serut lagi. Kita coba dekati ya. Dan sahabat satu hobi, setelah saya dekati, batangnya juga sama ya, masih kecil. Bisa sahabat satu hobi lihat, masih kecil ya, ukuran jari telunjuk. Dan ini juga sama, jenis serut yang berdaun besar juga. Dan sepertinya memang kebanyakan pohon serut di sini sama ya, jenis yang berdaun besar juga semuanya. Nah sahabat satu hobi, ini ada satu bahan serut yang bentuknya liukannya lumayan ya. Oke, kita lihat dulu ya. Ya. Oke. Dia meliuk ke sini ya. Meliuk ke sini, dan ini adalah batang yang tumbuh di atas. Dan kita lihat dulu. Sepertinya memang lumayan bahannya. Dan ternyata sahabat satu hobi, cuman liukan di sini saja yang bagus. Setelah saya lihat lebih jelas, ternyata di bawahnya lurus ya, jadi kelihatan sangat kaku sekali. Jadi tadi maunya saya ambil ya, tapi karena bonggolnya lurus sekali, dan kalau jadikan bahan nanti bentuknya agak kaku ya, kaku di bawah. Jadi kita biarkan saja, dan kita cari bahan yang lain ya, mudah-mudahan ada. Jadi kalau memang bagus nanti baru kita ambil. Oke, lanjut lagi. Dan ini juga bahan serut, tapi bonggolnya juga sama ya, kecil. Kita biarkan dulu sampai nanti bisa tumbuh besar ya, dan karakternya bisa lebih bagus lagi. Oke. Itu adalah, kalau sahabat satu hobi perhatikan ya, itu adalah desa di bawahnya. Dan ini termasuk pegunungan yang lumayan curam, dan itu kita bisa lihat ya, bukit di sebelah baratnya desa. Dan di sini saya lihat satu bahan serut lagi, dan masih tetap sama, jenis yang berdaun besar. Dan setelah saya cek bonggolnya tadi, ternyata ya masih kurang menurut saya, dan ukurannya juga kecil ya, cuma untuk mame saja. Dan kita biarkan saja dulu. Oke, kita lanjut lagi ya, lihat bahan-bahan yang lain. Dan sahabat satu hobi, di sini ada satu bahan serut lagi. Karena memang di sini kebanyakan bahannya serut ya, jadi agak susah untuk menemukan bahan lain selain serut. Dan kita cek dulu bonggolnya.
Dan bonggolnya lumayan besar ini kalau kita lihat, tapi agak masuk ke dalam ya. Nah ini dia, lumayan besar. Mungkin nanti kita ambil alat dulu, setelah itu nanti baru kita ambil. Dan lumayan bagus ya, kita tinggal potong di sini dan di sini, nanti bisa kita pakai sebagai bahan. Oke, kita ambil alat dulu ya. Oke, setelah kita ambil alat, kita lanjut lagi dan coba kita lihat dulu seperti apa bonggolnya ya. Kalau memang bagus, nanti kita ambil untuk bahan mame. Dan sepertinya emang agak susah ya, kita bersihkan dulu, bersihkan lagi area sekitar karena akarnya juga lumayan masuk ke dalam ya. Jadi kita potong dari sini saja. Oke, lanjut lagi. Oke, ini dia bahannya, sahabat satu hobi. Pantesan sulit ya, ternyata akarnya agak meliuk ke dalam, jadi agak susah kalau kita memotong dari luar, meliuk ke dalam. Dan kita potong ini tadi, tapi ternyata ini yang masih melekat. Tapi dengan perjuangan yang lumayan, walaupun bahan sekecil ini tapi membutuhkan perjuangan yang luar biasa. Dan akhirnya kita bisa dapat ya, dan nanti bisa kita pakai sebagai bahan mame. Oke, sahabat satu hobi, hari ini kita baru dapat satu, tapi tidak apa-apa, kita lanjut lagi. Mudah-mudahan nanti bisa mendapat bahan lain ya, yang lebih bagus. Dan ini ada bahan serut juga, dan jenisnya masih tetap sama, yang berdaun besar. Ukurannya ya agak besar sedikit ya dari yang tadi, cuman sayang batangnya lurus, jadi kita biarkan dan tidak akan saya ambil ya. Biarkan biar tumbuh besar dan menjadi bahan yang lebih bagus lagi. Kita lanjut lihat-lihat. Mungkin nanti kita lihat yang kecil-kecil aja ya, yang kecil-kecil yang bisa kita pakai untuk bahan mame. Oke, kita lanjut dulu. Dan di sini saya lihat satu bahan serut lagi. Ini ukurannya kecil, tapi saya rasa ini jenisnya yang apa ya, yang mikro jangan-jangan, karena daunnya yang berukuran kecil seperti ini. Kita lihat dulu bonggolnya seperti apa. Dan di sini ada, nah udah jelas kita bisa lihat ada bonggolnya yang dimakan rayap seperti ini, dan kelihatannya antik sekali ya. Nah itu dia bonggolnya, ini dia bonggolnya. Terus terang saja, karena saya sendirian ya,
Jadi saya bawa alat seadanya saja. Nanti kalau saya bawa linggis juga agak susah ya. Tapi mungkin dengan alat seperti ini sudah cukup ya, karena saya kebanyakan mencari bahan yang kecil-kecil ya untuk bahan mame. Jadi peralatan seperti ini ya saya rasa cukup membantu. Lumayan masuk ke dalam ya. Dan sepertinya akar utamanya cuma satu ya, ini saja. Dan nanti kita tinggal gali lebih dalam lagi dan kita gergaji saja untuk mempercepat proses. Oke, jadi bahannya seperti ini ya, kecil tapi lumayan. Liukannya juga ke sini ya, nanti kita pasti pakai sebagai bahan mame. Oke, lumayan ya. Oke, kita lanjut lagi. Dan sahabat satu hobi, di sini saya melihat satu bahan serut lagi, dan sepertinya sudah pernah digali orang ya. Mungkin sekedar untuk melihat atau bagaimana. Bisa sahabat satu hobi perhatikan, liukannya lumayan dan ukurannya lumayan besar ya. Bonggolnya kira-kira sebesar pergelangan tangan saya, dan itu ada bekas dimakan rayap juga, sehingga terlihat lumayan antik. Dan percabangannya lumayan, ada 2. Tapi coba kita lihat dulu ya. Kita coba gali bonggolnya. Dan ternyata benar, bonggolnya lumayan dalam ya, masuk ke samping ke sini dia. Dan bentuknya juga agak lurus. Dan sepertinya orang yang melihat sebelumnya mungkin karena batangnya lurus jadi enggan untuk dicari ya, dan ditinggalkan begitu saja. Dan mungkin kita biarkan saja karena bentuknya juga lurus ya. Dan kita cari bahan yang lain dulu. Mudah-mudahan nanti bisa dapat bahan lain untuk kita pakai sebagai mame. Lanjut. Dan mungkin kita akan naik ke atas saja ya, kembali ke jalur awal.
jalur kita turun tadi. Dan mudah-mudahan nanti bisa kita temukan bahan lain ya yang belum sempat kita lihat tadi. Dan di sini saya lihat satu bahan rukem kecil ya, kecil sekali. Coba kita lihat dulu bonggolnya seperti apa. Nanti kalau memang bagus, nanti kita pakai sebagai bahan mame. Dan bahannya seperti ini ya. Ini bonggolnya, dan saya rasa liukannya ke sini ya. Dan ini adalah cabang yang bisa kita pergunakan untuk bakalan mahkota ya. Dan mungkin kita potong-potong sedikit untuk merapikan, dan bagian akar ini juga kita potong ya. Dan mungkin di rumah nanti kalau memang tidak bagus, nanti saya akan potong ini juga, dan ini batang ini yang akan saya pergunakan sebagai alurnya, alur batangnya ya, batang utama. Dan ini adalah nanti calon mahkotanya. Oke, sudah dapat satu bahan rukem untuk kita pakai sebagai bahan mame. Oke, lanjut lagi. Dan sekarang kita sudah sampai di tempat pertama tadi kita lihat bahan ya. Ini bahan serut yang rencananya kita ambil juga, tapi kita harus lihat dulu bonggolnya ya. Jadi kalau memang benar-benar bagus, nanti baru kita ambil. Kalau lihat di percabangan sih sudah lumayan, karena ada cabang 2 dan alurnya juga bagus untuk mame. Dan benar saja, setelah saya cek tadi, ternyata bonggolnya cuman lurus seperti ini, dan sepertinya tidak jadi saya ambil ya.
karena bongolnya kurang bagus saja. Jadi kita akan coba cari bahan yang lain dulu, siapa tahu nanti ada bahan yang lain yang lebih bagus yang bisa kita pakai sebagai bahan mami. Oke, kita lanjut dulu. Dan di sini ada bahan satu lagi, bahan serut juga. Bentuk batangnya lurus ya, lurus seperti ini, tapi coba kita cek bonggolnya, siapa tahu bagus. Dan untuk bahan ini kita ambil ya, karena saya lihat juga liukannya dia mengarah ke sini dan ada bekas dimakan rayap juga, sehingga penampilannya lumayan antik. Memang perakarannya cuman bonggolnya ya, cuman sampai di sini saja, lurus ke dalam, dan tinggal kita potong saja. Oke, dan sedikit ada akar yang melekat di atas sini ya. Dan satu lagi ya. Oke, ini dia bahannya. Kalau untuk mame ya lumayan ya, karena ada bekas dimakan rayap sehingga penampilannya agak antik. Nanti liukannya dia ke sini, dan ini kita pakai sebagai batang utama. Oke, kita lanjut lagi, mudah-mudahan dapat bahan yang lain ya. Dan di ujung jalan ya, kita sudah hampir sampai di atas, dan ini adalah ujung jalan, dan mungkin ini adalah bahan terakhir yang kita temukan ya. Setelah saya sempat lihat tadi, bentuknya lumayan. Nanti kita coba cek dulu bonggolnya seperti apa. Nanti kalau bagus kita ambil dan kita pakai sebagai bahan mami. Nah, ini dia bahannya, sahabat satu hobi. Kita coba lihat dulu bonggolnya seperti apa. Tapi kita potong dulu sedikit cabang-cabangnya biar kita mudah mengecek bonggolnya. Oke. Dan bisa kita lihat dari segi
percabangan sudah sangat lumayan ya, walaupun bonggolnya lurus, tapi paling tidak bisa kita pakai sebagai bahan mame ya. Dan kita akan ambil ini, tapi kita harus gali dulu lebih dalam lagi biar di bonggolnya agak panjang ya, biar nanti dalam proses penanaman juga lebih gampang. Sekarang tinggal kita potong bagian bawahnya. Ini dia sahabat satu hobi, dan ini dia ya bahannya. Saya rasa ini walaupun kecil tapi bentuknya lumayan dan percabangannya juga sudah ada, dan ini mungkin nanti saya akan pakai sebagai cabang utama. Ini cabang pertama dan yang kedua, dan nanti tinggal kita program akar ya. Dan seperti yang saya bilang tadi, ini adalah bahan terakhir kita karena kita sudah sampai di ujung jalan. Di atas itu sudah datar ya, dan saya rasa untuk hari ini hasilnya lumayan. Oke, kita naik ke atas dulu sambil kita lihat bahan apa saja yang kita sudah dapat tadi. Dan sahabat satu hobi, kita sudah sampai di atas ya. Dan hari ini ya lumayan melelahkan juga karena medannya yang lumayan sulit dan agak terjal. Dan seperti yang saya bilang tadi ya, ini adalah bahan yang kita dapat tadi. Ini adalah bahan pertama, bahan serut. Bahan kedua, dan ini adalah bahan rukem yang kita dapat tadi juga, yang liukannya lumayan bagus dan kita bisa pakai sebagai bahan mame nanti ya. Dan ini bahan serut yang ketiga, dan ini bahan yang terakhir yang kita dongkel tadi di ujung jalan. Dan total semua kita dapat 5 bahan mame, 5 bahan yang bentuknya ya lumayan bagus, dan mudah-mudahan nanti bisa kita pergunakan sebaik mungkin. Nah, untuk kali ini mungkin cukup sekian dulu ya perjalanan kita, dan mudah-mudahan nanti kita bisa lanjutkan di lain waktu. Terima kasih sudah menyaksikan video saya ini, dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, share, dan subscribe. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam satu hobi, salam bonsai.